Ojek online menjadi pembicaraan yang hangat belakangan ini. Jasa ojek di kota besar seperti Jakarta memang sangat membantu untuk menerobos kemacetan lalu lintas. Tidak hanya itu, mereka yang ingin cepat sampai tempat tujuan juga tertolong dengan adanya ojek. Selain kontroversial kehadirannya, popularitas bisnis ini juga terus menanjak bersama dengan banyaknya kisah sukses para pengemudinya. Penghasilan di atas rata-rata serta minimnya modal yang diperlukan membuat masyarakat ramai-ramai mendaftar menjadi pengemudi ojek. Ojek online ini mampu menjadi solusi bagi para pencari kerja maupun bagi para pekerja yang memiliki penghasilan pas-pasan. Kehadiran ojek online bagaikan mata air di musim kering. Benarkah demikian? Sementara di level penyedia layanan, sejumlah startup pun berlomba-lomba membuat aplikasi yang diharapkan bisa lebih disukai pasar. Fenomena ini secara langsung juga telah mengubah image ojek yang selama ini hidup di masyarakat. Kami, tim Peluang, prospek ekonomi langsung dapat uang, mencoba mencari tahu. Kami mencoba mewawancarai seorang yang menjadi anggota salah satu ojek online, adalah Tugiman yang biasa dipanggil Mas Tug. Sebelum bergabung dalam Gojek, berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan yang banyak disebut dengan opang. Menurut pengakuannya, setelah bergabung dengan Gojek, penghasilannya jauh lebih baik. Kita akan mencoba menggali dari Mas Tug ini, bagaimana awal dia bergabung, kendala-kendala yang ada, persyaratan yang dibutuhkan hingga penghasilan yang didapat. Mampukah peluang ojek online ini menjadi solusi bagi seluruh masyarakat, baik yang berpendidikan tinggi maupun masyarakat yang berpendidikan rendah? Mengingat para tukang ojek yang sebelumnya tidak semua berpendidikan atau sekelas SMU. Bagaimana dengan kendala teknologi yang ada? Karena menggunakan teknologi komunikasi seperti Android, yang tentunya kendala dengan para tukang ojek pangkalan ketika bergabung dengan ojek online ini. Awal bergabung dengan Gojek itu susah-susah gampang. Saya sampai ngalamin namanya berangkat pagi, jam 4 pagi, itu di gedung santai itu, waktu sini. Pada saat itu bulan puasa itu. Saya nunggu untuk pengambilan nomor. Nah, ternyata setelah sampai di sana dengan teman-teman, itu saya disuruh pulang. Bilangnya jam 7 malam untuk pendaftaran pengambilan nomor. Saya kembali. Setelah saya kembali dengan teman-teman, jam 7 sorenya saya balik lagi ke gedung AK. Setelah ke gedung AK, pengambilan nomor, itu antriannya ribuan orang ingin mendapatkan nomor. Itu aja dibagi, ada yang sebelah kanan, ada yang di bawah, ada yang di atas. Di lapangan itu dibagi. Panitia sempat bingung pada saat pembagian nomor tersebut. Setelah saya berkumpul desek-desekan dengan teman-teman, ada sebagian yang nggak dapat, disuruh kembali lagi karena pada saat itu yang dibutuhkan hanya 300 orang, nggak boleh lebih dari 300 orang pada saat saya bergabung dengan Gojek. Persyaratannya itu KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK, SIM yang utama, STNK, posisi pajak motor itu hidup, kondisi motor itu fit. Itu ada 4 pilihan sebagai penjamin agungan itu: kartu keluarga, BPKB, surat nikah, sama akte
Saya naruh agungan itu ijazah SLTA. Karena kalau latar pendidikan itu mempengaruhi. Iya, nggak mudah yang dibayangkan seperti sekarang. Latar belakang pendidikan itu pengaruh. Bagaimana dia bisa tahu nanti setelah dia pakai Android. Sebenarnya sih nggak jadi kendala. Kalau memang itu paling minim itu SMP. Karena untuk baca tulis itu mempengaruhi cara berbicara, berinteraksi dengan konsumen, dengan customer. Jadi mempengaruhi. Kalau bagi mereka ya maaf yang tidak berpendidikan itu biasanya mengalami kendala seperti Android, handphone Android itu kan kebanyakan kan banyak aplikasi, kebanyakan cuman hanya pegang terus tanya saya mesti bagaimana gitu, walaupun itu setelah di training Android. Zamannya saya itu training. Saya itu setengah hari training. Setelah training dapat Android. Ada yang didapat dari training itu cara pengambilan order, cara sign out, cara penggunaan handphone, terus apa aja yang boleh. Misalnya kalau untuk paket itu kue tar ulang tahun itu nggak boleh karena rentan. Kalau nanti kita bawa paket tersebut awalnya seperti diberikan, Pak ini paket ulang tahun, ini kue ulang tahun, itu nggak boleh karena memang aturan yang setelah training itu dikasih tahu seperti itu. Menjaga hal-hal yang nggak diinginkan itu kan mudah kena benturan langsung hancur. Ketaatan lalu lintas itu memang sudah dikasih tahu dari kantor, dari Gojek. Jangan melanggar lampu merah, ikutin aturan, hati-hati di jalan. Kecepatan berkendara ya umum, ya taruhlah 40, 60 standar. Ya kita kan juga jaga keselamatan. Selamat yang Gojek drivernya juga, penumpangnya juga selamat. Sekarang untuk apa kita buru-buru? Kita nggak mikirin untuk customer kita. Kendala di lapangan banyak terjadi karena ingin cepat sampai, nggak memikirkan keselamatan penumpang. Nah di sini tuh ada 4 gitu. Transportasi itu untuk orang, pengambilan orang. Paket, kita antar jemput paket gitu. Ya, seperti kayak barang apa gitu. Itu juga mesti jelas kita tanyakan, maaf Pak atau maaf Bu, saya boleh tahu barang ini apa. Jadi mesti jelas gitu. Aturan dari kantor memang seperti itu. Tanya kalau memang kamu ragu, terus nggak ada kejelasan di barang itu, tanya, maaf Pak Bu, ini barangnya untuk barang. Kalau untuk GoFood makanan ya, itu ada gambar sendok sama garpu, kita mesti belanjakan dulu, pakai uang pribadi, nanti diganti dengan customer sesuai gitu. Dan kita pastikan dulu customer itu memang jadi order atau enggak, jangan kita belanjakan terlebih dahulu. Caranya kita telepon setelah kita ambil order. Seperti GoFood kita telepon customer tersebut, maaf Pak Bu, pesanannya sesuai yang di handphone, yang tertulis di aplikasi. Oh iya, kalau memang nanti ada tambahan, Ibu silakan telepon kembali. Ibu yakin mau ambil order ini Bu? Iya. Bapak yakin? Iya. Segera Bu saya belanjakan. Jadi tidak ada yang namanya seperti cancel. Yang penting kita tahu nama orang tersebut jadi order apa main-main. Ya mas shopping juga belanja juga. Jadi shopping itu belanjanya macam-macam, seperti kayak sabun, rinso,
Keuntungannya kalau untuk di GoFood itu makanan itu poinnya 3 poin dibanding dengan transportasi. Seperti kayak orang paket itu poinnya 1. Nah, shopping itu nilainya 3. Untungnya poin itu misalnya dari kantor ada aturan 10 poin dapat bonus. Ya, dapat bonus 50.000. Kita ambil misalnya 10 poin. Itu caranya kita ambil aja GoFood 3. Itu nilainya udah 9. Karena GoFood itu GoFood itu nilainya 3 poin. Tambah 1 orang. Jadi 10 dapat bonus. Ya intinya siapa yang bersemangat, siapa yang giat kerja itu yang berpenghasilan. Jadi mereka kirim lewat kantor, Android kantor, nggak bisa secara pribadi. Baru ke driver. Pembayarannya kantor nanti yang atur sesuai jarak. Pembayarannya kalau untuk driver itu dipotong dari kantor 20%. 20% ke kantor, kita 80%. Enggak, ada juga yang tunai tapi jarang. Tapi rata-rata kredit. Enggak pakai kredit, pembayarannya kredit. Gimana caranya? Caranya ke kantor dia. Dia deposit, seperti kayak deposit ke kantor. Customer itu seperti kayak dia pertama kan kantor kasih untuk 1 kali customer. Ya, itu 50.000 dikasih dari kantor. Nah, setelah itu kalau customer memang mau lanjut, nah, baru diperpanjang. Gimana caranya? Iya, transfer ke sana, ke kantor. Transfer ke Gojek? Iya, ke kantor. Berapa minimal itu? Ya, Ada 50.000, 100.000. ada yang 100, ada yang 200. Sesuai kebutuhan teknisnya sih, ya ada rekening sendiri mungkin antara customer dan ke kantor gitu. Ya ada juga Pak, ada yang pakai kartu, ada yang nggak, tergantung customernya. Ya kita sebagai driver cuma antar jemput aja, antar jemput gitu. Maaf ya Pak, saya bayarnya dengan kredit. Oh iya. Kalau yang cash? Yang cash itu ada yang tunai, tapi jarang ditemukan. Pas promo tetap misalnya 10.000, tetap kita dapat dari kantor. Misalnya 100.000 ya, promo itu kan 10.000. 10.000 buat driver tipnya, tapi hitungan dari kantor kita tetap dapat 10.000. Dia tetap deposit, dia tetap kena. Kalau misalnya ya, itu walaupun itu hanya promo, tetap yang 10.000 itu tetap bayar. Nah, kita nanti hitungannya dari kantor. Setelah kita selesaikan kerja, kita antar ke rumah atau ke kantor atau ke tempat-tempat yang memang ya 80.000 dari kantor masuk deposit di handphone, di transfer. Nah, ke handphone. Melalui ATM. Kita kerja sama si MB Niaga. Jadi memang di waktu saya di training itu diajarin cara pengambilan uang. Gitu. Handphone nggak ada pulsa. Karena setiap sekali pengambilan itu kena. Ya, kantor langsung transfer setiap kita selesaikan pekerjaan langsung ditransfer. Iya, bertambah. Jadi bisa dicek di saldo. Bisa dicairin berapa hari? Dicairinnya itu tergantung kebutuhan. Yang rutin berapa? Itu kan jam kerjanya kalau untuk itu kan Senin sampai Jumat. Sabtu kan bank tutup. Jadi dianjurin itu Senin sampai Jumat untuk pengambilan. Setiap hari kan? Ada juga yang setiap hari. Tapi minimal deposit itu jangan berkurang dari 100.000. Iya, di handphone.
Karena kantor awal kasih itu deposit 100.000 pada saat saya bergabung dengan Gojek. Tujuannya ya yang pertama, kalau kita nggak ada deposit itu gimana kita mau dapat order? Jadi nggak ada seperti kayak, wah dia nggak punya ini nih, nggak naruh sesuatu, nggak naruh sebagai penjamin gitu lah ya. Gimana mau dikasih order? Nggak boleh nol. Itu deposit itu mesti ada. Jadi jangan sampai nol. Kalau nol kita isi. Itu ada kerjasama dengan Alfa. Deposit ini tujuannya setiap kita antar, kita nanti bakal mengetahui berapa nilai rupiah yang kita dapat dalam sehari. Yaitu kalau yang 100.000 memang aturan dari kantor mesti ada. Kalau memang dia bisa dari 30, 40 dia mau ambil, misalnya hari itu juga. Dan itu pun ada jamnya. Itu namanya withdraw. Withdraw itu ada jamnya. Jam 9 atau jam setengah 10 pagi. Jam 9 pagi atau jam setengah 10 pagi. Itu kalau bagi mereka yang pengen withdraw, pengen ambil uang. Di jam-jam segitu, aturan dari kantor seperti itu. Sampai jam 3 sore. Jadi ada batasan waktu. Senin sampai hari Jumat. Misalnya dalam satu hari ini, misalnya saya berpenghasilan 300.000, gitu kan? Untuk kebutuhan buat yang lain-lain, misalnya di rumah, saya ambil 200.000 nggak apa-apa. Tapi asal jangan lewat dari jam itu. Bensin, kalau untuk bensin bisa diatur. Karena apalagi dengan adanya promo, gitu. Bisa lah. Ya nggak tentu gimana kantornya. Ada promo yang 15, 10, umumnya 10 ya. Memang awalnya kita di jalan, gitu. Kita juga pakai Android, kita nggak bingung. Ada sebagian teman saya bingung, itu nggak bisa, gitu. Nanya ini caranya gimana, ini caranya gimana. Nah bedanya kalau yang sudah di training itu tahu dengan yang belum. Kalau yang di training sudah tahu cara pengambilan barang, apa aja yang nggak boleh, caranya nge-withdraw bagaimana. Jadi semua ada aturan. Nggak boleh. Itu ada maksimal, itu mesti 25 kilo. 25 kilo. 25. Misalnya dari sini ke Bintaro aja 24,9. Karena pernah saya bawa customer. Oh nggak boleh? Iya, nggak boleh lebih dari 25, nggak boleh. Memang ada maksimal. Ada sanksinya. Sanksinya dia dipanggil ke kantor, yang pertama. Terus yang kedua, dia nggak dikasih orderan, disuspend selama seminggu. Gimana aturan kantor? Dia nggak dikasih order. Melanggar jarak, banyaklah aturannya. Melanggar jarak, lalu lintas. Iya, nah juga disuspend. Berapa hari? Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, tergantung kesalahan. Handphonenya nggak dikasih order. Iya, balik lagi ke opang, ojek pangkalan. Pengambilan order itu, misalnya kita duduk di sini, itu 2 kilometer. Kalau nganternya, nggak boleh lebih dari 25 kilo. Kalau kita pengen ambil order dari, misalnya antar ke Bekasi, kita mau ambil dari Bekasi nggak apa-apa. Nggak ada wilayah utara ke Bekasi, terus dari Bekasi nggak boleh ngambil, nggak ada. Oh nggak masalah. Selama kita juga masih artinya bersaing sehat. Dia juga beda kok, beda aplikasi. Jadi begini, ketemu di jalan, enak Gojek ya, Gojek ada 4, kalau Grabek cuma transportasi doang.
Jaket dan helm kita kredit, termasuk handphone. Berapa di harga jaket? Jaket itu 200.000 ya. Cicilannya ya ada yang 5.000 berapa? Secara otomatis potong? Iya. Itu total plus helm Plus handphone. Handphone berapa? 200, 400, 1.100.000. Handphone berarti? 700, Helm? 200. 200? Masa dengan yang bawa dua? Boleh satu dulu? Ya boleh, yang satu kan buat ini, buat pengganti. Kalau nanti dicuci, kan kita mesti ganti-ganti helm biar safety juga ke customer. Ya maaf, ada juga yang kagak tahu pakai helm buat customer sampai ke bawah. Ya kita mesti jaga. Yang satu cuci, atau kan sekarang banyak nih cuci helm, ya kan, udah masukin aja. Oh iya, kalau untuk masker gitu, itu perlu gitu, untuk kenyamanan penumpang. Jadi masker sama tutup kepala tuh mesti ada. Itu modal sendiri Dari kantor, fasilitas kita ngambil. nggak dipotong? Enggak, gratis. Ngambilnya setiap hari? Kalau memang sudah habis, kita ke kantor. Penghasilan itu rata-rata 200.000. 200.000 kalau saya. Mau. Nanti kita jaga kesehatan, safety juga, ikutin aturan berlalu lintas. Faktor kebersihan pengendara ya wajib juga. Kan kalau dulu kan kalau misalnya kompak gitu nasal gitu. Iya, kalau di Gojek nggak bisa. Dia mesti nggak boleh, dia mesti pakai sepatu, pakaiannya yang bagus, gitu, yang rapi, bersih, kalau bisa wangi. Jadi nyaman yang belakang juga. Nggak boleh pakai sandal jepit, pakai celana pendek, nggak boleh. Fakta lainnya yang kami dapat bahwa perekrutan besar-besaran beberapa perusahaan ojek online berakibat pada menurunnya omset para pengemudi ojek online tersebut. Dari beberapa sumber driver ojek yang kami temui dan tidak ingin dipublikasikan mengatakan omsetnya menurun drastis. Untuk mendapatkan 3 order dalam sehari saja sudah sulit, yang biasanya 10 hingga 14 order. Sekarang 3 orderan saja susah. Kadang banyak beredar order fiktif ketika diambil oke, namun ketika dikonfirmasi lewat telepon tidak dijawab. Mereka mensinyalir terlalu banyak pengemudi, namun servernya tidak support apalagi jam-jam sibuk seperti pagi dan sore menjelang pulang kantor. Namun tidak usah risau, masih banyak perusahaan ojek online lain yang baru buka. Jasa ojek online di perkotaan seperti di Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia masih sangat dibutuhkan dan memiliki peluang bisnisnya sangat terbuka. Untuk mengetahui perusahaan-perusahaan ojek online dan ojek berargometer dengan berbagai macam peluangnya, bisa disaksikan pada video yang lainnya. Saksikan program peluang prospek usaha langsung dapat uang berikutnya.